Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an wa 'allamana al-bayan wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Saudara pengurusi, saudara-saudara pimpinan dan hadirin hadirat, semoga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Agak mengejutkan tiba-tiba jadi melimpah begini. Mungkin karena judul yang mengandungi kata seksual. Mungkin ada yang menyangka bahwa ini seperti film untuk 18 tahun ke atas. Sebenarnya ini pengajian biasa-biasa. Pengajian yang biasa-biasa saja. Apabila Tuhan mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Ini berarti bahwa kisah-kisah Qur'ani, al-qasas al-Qur'aniyah bukan karya lipur lara yang syarat dengan mitos dan legenda. Ia adalah peristiwa nyata berintikan pengajaran yang dalam bahasa Al-Quran disebut ibrah. Demikianlah yang namanya sejarah. Peristiwanya telah berlalu, tapi pengajarannya terus relevan sepanjang zaman. Mungkin ada kebenarannya pada kata-kata Hamka yang dipetik pada awal nota ini, bahwa sejarah boleh berulang dan boleh juga tidak. Tapi yang pasti perangai manusia tetap sama. Zaman boleh berubah, cara hidup boleh beranjak, sistem pemerintahan boleh berganti, namun tabiat manusia tidak pernah berubah. Watak-watak manusia dalam sejarah silam akan terus menjelma dari masa ke semasa dengan wajah dan nama yang berbeza. Wajah boleh berbeza, nama boleh berbeza, tapi watak dan perangainya tetap sama. Watak-watak jahat, watak-watak bejat terus-menerus bermunculan mementaskan kisah lama yang dikemas kini. Kisah-kisah yang bertemakan kezaliman, pelanggaran hak asasi, pencemaran nama baik, pencabulan kehormatan diri, fitnah seksual dan sejenisnya sebenarnya bukan suatu yang baru, tapi telah pun terjadi berulang kali dalam sejarah. Hanya versinya yang baru, hanya rinciannya saja yang berbeza-beza, sedang tema besarnya masih sama. Maka untuk sekedar contoh, malam ini kita mengangkat tema pencemaran maruah orang-orang terhormat, termasuk para anbiya dan mursalin yang menjadi korban konspirasi fitnah seksual. Seharusnya ada tajuk kecil di situ, yaitu fitnah seksual terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Tajuk kecil itu hilang dalam proses peralihan dari tempat ke tempat. Yang paling jelas pengkisahannya adalah Al-Quran, ialah fitnah seksual yang dialami oleh Sayyidina Yusuf alaihissalam sewaktu berada di kediaman Al-Aziz, yang saya terjemahkan sebagai Menteri Utama Mesir.
Saya tidak berani nak menyebutnya Perdana Menteri. Sebut saja Menteri Utama. Meskipun status rasmi Nabi Yusuf masih sebagai seorang hamba, tetapi beliau sangat disayangi oleh Al-Aziz dan keluarganya, sehingga dianggap sebagai anak angkat dan dipercaya mengendalikan berbagai urusan rumah tangga Al-Aziz. Ketika Yusuf alaihissalam, ketika kejadian itu berlaku, Yusuf alaihissalam adalah seorang anak muda yang sedang mengalami pemekaran diri. Maksud pemekaran diri itu bukan sedang menggemuk, ya, tapi sedang berkembang sifat-sifat kelelakiannya, ya, yang menyerlahkan segala daya pikat fisikal, mental, dan moral yang mampu menarik perhatian siapa saja, lelaki dan perempuan. Lelaki apalagi perempuan. Al-Quran menyebut Allah Subhanahu wa taala mengurniakannya hukman wa ilman, hikmah dan kearifan serta keilmuan. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dengan kurnia hukman wa ilman tersebut, Yusuf alaihissalam mampu memahami segala sesuatu dengan tepat dan mampu mengambil pelbagai langkah dan tindakan dengan cekap, kompeten, dan bijaksana. Selain itu, ciri yang cukup menyerlah ialah ketampanannya yang luar biasa. Dr. Tariq Suwaidan menyebutnya sebagai physical charm, notably very handsome. Menepati kesaksian Rasulullah SAW yang menemui Yusuf alaihissalam di langit ketiga dalam perjalanan Mi'rajnya, bahwa Yusuf alaihissalam dikurniai separuh dari kecantikan segala makhluk. Maksudnya, seluruh makhluk berkongsi kecantikan yang hanya tinggal separuh, sedang separuh yang lain ditumpahkan sepenuhnya kepada Yusuf seorang. Ya. Jadi yang handsome ini semua sebenarnya sudah berkongsi yang hanya separuh itu. Yang separuh lagi ditumpahkan sepenuhnya kepada Yusuf. Bayangkan handsome-nya Yusuf itu. Ya. Ini disebut dalam hadis, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha a'ta Yusufa syatra jamalil makhluqat. Ya, Allah kurniakan kepada Yusuf separuh dari kecantikan segala makhluk. Dan ada hadis lain menyebut beliau berkongsi kecantikan, kehandsoman, ketampanan dengan Adam alaihissalam. Adam itu handsome sekali karena dia dicipta langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, tak melalui proses biasa. Yang lain proses biasa yang sama-sama kita tahu. Tapi Adam itu dicipta langsung, ditangani langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia handsome luar biasa. Dia hanya dapat disaingi oleh Yusuf. Jadi antara Adam dan Yusuf itu tidak ada yang lebih handsome, sama-sama handsome. Ya. Oke.
Beliau juga dikatakan mewarisi kecantikan turun-temurun dari keluarganya yang berpangkal dari neneknya Sarah, istri Nabi Adam alaihissalam, yang tercatat sebagai wanita tercantik selain Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam. Jadi jangan sembanglah soal wanita cantik. Secantik manapun takkan secantik Hawa dan Sarah. Sedarlah diri. Yang nak bertanding pilih ratu cantik ini pasal apa? Secantik mana kamu? Ya, secantik mana kamu? Ya, yang tercatat ya, adalah kecantikan Hawa dan Sarah. Jadi Yusuf itu keturunan Sarah. Jadi dia mewarisi kecantikan neneknya. Iya. Di Sarah mana lagi? Bukan ada artis nama Sarah. Ada. Jadi Sarah itu nenek cantik. Ya. Tapi jangan fikir. Ya, jangan fikir kalau neneknya cantik, cucu mesti cantik. Belum tahu. Ada seorang ahli falsafah, kalau tak salah Bernard Shaw atau siapa. Ahli falsafah tentunya brilliant, intelligent, luar biasa. Lalu ada seorang artis cantik mengajaknya kawin. Dia tanya, pasal apa kamu nak kawin dengan aku? Artis cantik itu menjawab, supaya nanti anak kita cerdik macam kamu, cantik macam aku. Ahli falsafah ini jawab, belum tahu. Jangan-jangan buruk macam aku, bodoh macam kamu. Jangan bergantung kepada keturunan. Tergantung keturunan sebelah mana, gitu ya. Daya pikatnya yang luar biasa itulah yang meluluhkan hati istri majikannya, Imra'atul Aziz. Ya, saya sebut saja Imra'atul Aziz atau istri Al-Aziz. Ya, luluhnya hati majikannya, istri majikannya, sehingga hilang kewarasannya, lalu mencari pelbagai helah menggoda Yusuf alaihissalam untuk melakukan perbuatan keji. Imra'atul Aziz pasti seorang wanita cantik, karena lelaki sekelas Al-Aziz hanya mengahwini wanita cantik. Lelaki sekelas Al-Aziz hanya mengahwini wanita cantik. Dia tak sama dengan lelaki sekelas saya. Ya, seadanya lah gitu. Kan cinta itu buta katanya. Sudah bertahun-tahun ia menyimpan keinginannya, dan pada hari itu keinginan tersebut memuncak tak terkawal lagi. Ia pun menghias dirinya secantik mungkin, lalu beraksi dengan menggunakan segala daya pesona kewanitaan yang dimilikinya. Segalanya telah disiapkan serapi-rapinya. Tempat sudah cukup sesuai dan selesa, yaitu di rumahnya sendiri. Rumah sendiri yang dia tahu segala lorong dan ceruknya. Semua pintu telah ditutup rapat-rapat. Wa ghallaqatil abwab. Semua pintu telah ditutup rapat-rapat, tidak siapapun yang akan melihat. Al-Quran menggunakan kata wa ghallaqat dan tidak menggunakan kata aghlaqat. Ada beda di antara aghlaqat dengan ghallaqat. Kalau aghlaqat ya sekedar tertutup saja,
Tapi kalau dia kata wa ghallaqat, artinya tertutup rapat dan tidak boleh dibuka. Pintu telah ditutup rapat-rapat. Kemudian ia mulai memujuk dan merayu dengan kata-kata mesra dan suara manja seorang wanita sebagaimana yang tersirat dalam ungkapan Qur'ani, qalat haytalak. Menurut saya kata haytalak itu tak dapat diterjemah dengan tepat. Walaupun ada terjemahan mari ke sini. Saya tidak pikir itu makna yang tepat. Dalam kata haytalak itu terkandung panggilan, ajakan, pujuk rayu seorang wanita dengan segala daya pesona seorang wanita yang tak dapat saya gambarkan. Pokoknya kalau wanita sudah berkata qalat haytalak, artinya alang-alang Tok Guru tafsir Maudhu'i tersungkur. Tersungkur. Ya. Lelaki manapun, ya, itu Tok Gurunya, apalagi anak muridnya lagi. Lelaki manapun, ya, lelaki manapun tidak akan berdaya menolak rayuan seperti itu kecuali mereka yang dilindungi Allah. Demikianlah dengan keteguhan imannya Yusuf alaihissalam menolaknya jelas, tegas, lalu menadah ke langit sambil berkata, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah dari melakukan maksiat terkutuk. Aku tidak sanggup mengkhianati orang yang selama ini telah berbuat baik terhadapku. Ini cara berpikir seorang nabi, ya. Cara berpikir seorang nabi tidak akan sanggup mengkhianati orang yang pernah berjasa kepadanya. Jadi mereka yang mengkhianati orang yang pernah berjasa kepadanya, yang tidak mungkin dia mampu membalas jasa itu seumur hidupnya, saya tidak mengerti manusia apa. Maksudnya Yusuf alaihissalam tidak mungkin sanggup mengkhianati Al-Aziz yang telah berjasa memeliharanya bertahun-tahun dengan berbuat curang dengan istrinya. Menyadari bahaya yang sedang mengepungnya, Yusuf alaihissalam meluru ke arah pintu untuk menyelamatkan diri. Sementara wanita itu bingkas mengejarnya dan sempat mencapai baju Yusuf hingga terkoyak bahagian belakangnya. Dua-dua meluru ke pintu, arahnya sama tuh, tapi niat lain-lain. Yang satu, ya, melarikan diri, yang satu mengejar. Ya. Tepat ketika sampai di pintu, tiba-tiba terserempak dengan Al-Aziz yang kebetulan sedang membukanya untuk masuk. Ini di luar perkiraan istrinya, yang tahu betul bila waktu suaminya balik dan masuk ke ruang itu. Ini tidak biasanya Al-Aziz balik waktu itu. Ya, biasanya suaminya kalau pergi usrah balik pukul 11.30. Tiba-tiba pukul 9 dia balik. Nah, ini yang terjadi. Jadi di luar perkiraan istri Al-Aziz. Ya. Di tengah cemas kejutan itulah istri Al-Aziz mendapat dalih rekaan mendadak dengan melemparkan tuduhan palsu. Konon Yusuf alaihissalam coba berbuat jahat terhadapnya. Lihat, ya.
dalam masa beberapa detik wanita itu telah bertindak melakukan fitnah dan kezaliman, menutup kesalahan diri sendiri, melemparkan tuduhan palsu, dan sekaligus bertindak sebagai hakim yang menentukan hukuman penjara atau seksa pedih ke atas Yusuf. Ya, lihat ayatnya. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw adzabun alim. Ayat 25. Sekelip mata, ya, sekelip mata dia, ya, seorang penganiaya berubah menjadi mangsa. Sekelip mata seorang yang bersih menjadi tertuduh. Serta merta seorang pelaku kejahatan berubah menjadi pendakwa dan sekaligus hakim. Ya, bukan cuma menuduh, ya, bukan cuma menafikan bahwa dia yang salah, dia tuduh pula orang bersih sebagai pelaku kejahatan. Sudah begitu, dia juga menentukan hukumnya, yaitu penjara atau seksa yang pedih. Itu terjadi hal seperti itu. Dia pelaku kejahatan, dia pendakwa, dia yang menentukan hukumnya. Ya, ya, kita baca kitab, ya. Kita baca kitab. Takut ada orang tuduh saya memandai-mandai. Ya. Kita baca kitab, ya, oleh Al-Misri Mahmud, Syekh Mahmud Al-Misri, Abu Ammar Yusuf Al-Ahlam. Dia kata lepas ayat wa alfaya sayyidaha ladal bab, bila terserempak dengan Al-Aziz di pintu, ya, ay wajada al-aziz 'inda babil qasri fuja'atan wa qad hadara fi ghairi awani hudurihi wa bimaharatin fa'iqah tushbihu maharata iblis inqalaba al-wad'u fa asbaha az-zalimu mazluman wal bari'u muttahaman. Ya, dia terserempak dengan aziz di pintu tanpa diduga, serta merta dengan kemahiran dan kelicikan iblis, ya, tushbihu maharata iblis inqalabal wad'u, keadaan jadi terbalik. Terbalik bagaimana? Fa asbaha zalimu mazluman. Yang zalim, yang menganiaya jadi mangsa, teraniaya. Wal bari'u muttahaman, yang innocent jadi orang yang bersalah. Sekelip mata itu terjadi. Ya. Satu. Jadi ini disebut juga oleh pengarang ini dengan memetik satu perumpamaan yang dipakai dengan meluas di negeri Syam. Di negeri Syam, di Syria, ada peribahasa yang bunyinya darabani wabaka wasabaqani washtaka. Apa arti darabani wabaka wasabaqani washtaka? Darabani wabaka, dia yang memukul aku, kemudian dia yang menangis. Yang mukul itu yang menangis, yang dipukul tak menangis. Wasabaqani washtaka, ya, dia yang mendahului, ya, yang, ya, mendahului aku,
dia yang komplain. Dia yang menang, dia yang mengadu ke SPR. Jadi itu peribahasa di Syam. Jadi dikenakan kepada kejadian yang berlaku pada Imra'atul Aziz, laqad darabat Imra'atul Aziz wa bakat wastabaqatil bab falamma wajadat zawjaha ishtakat thumma tahawwalat biharakatin bahlawaniyatin min mutazallimin ila qadin. Jadi yang dalam peristiwa ini yang memukul itu ialah Imra'atul Aziz, istri Al-Aziz. Dia yang pura-pura menangis. Ini menangis dia. Menangis ini ada waktunya drama tau. Dan dia yang mengejar Yusuf di pintu. Kemudian dia yang mengadu. Konon Yusuf coba menceroboh kehormatannya. Ya, lalu dia melakukan aksi, ya, dia melakukan aksi, ya, sudah melakukan kezaliman, menuduh orang bersih, kemudian ila qadin, dia pula jadi hakim, menentukan ini hukumnya di bawah section ini. Ya. Mengapa? Ya. Mengapa Imra'atul Aziz ini bercakap seperti itu kepada suaminya? Ya. Tidak cuma mengadu, dia juga menentukan di bawah section mana kesalahan itu dilakukan dan apa hukumannya. Kata penulis ini, rafa'at li zawjiha syakwa wa asdaratil hukm ala Yusuf wa fi hadha dalilun ala wuthuqiha bi anna zawjaha la yukhalifu laha amran wa la yu'aridu laha raghbatan fattahamat Yusuf bi annahu arada biha su'an ay fahishah wa talabat mu'aqabatahu bisijni aw ta'dzibahu adzaban yu'limuhu. Dia berkata begitu karena ala wuthuqiha bi anna zawjaha la yukhalifu laha amran, atas keyakinannya bahwa suaminya tidak akan menyalahi, ya, tidak akan menolak kata-katanya, tidak akan mengingkari kata-katanya, ya, suaminya pasti akan menurut kemauannya. Ya, la yukhalifu laha amran wa la yu'aridu laha raghbatan. Yakin betul, ya, Imra'atul Aziz ini bahwa suaminya akan ikut kata dia. Oh, ini istri apa ini? Begitu yakin, ya, begitu yakin bahwa suaminya akan ikut cakap dia. Apa punya istri dan apa punya suami ini? Al-Aziz tuh, kamu tuh menteri utama yang kau dengar cakap bini ini pasal apa? Ya? Jadi Pak, dia ini ikut cakap bini. Oke. Kalau istri Al-Aziz, ya, istri Al-Aziz membuat tuduhan begitu rupa, beria-ria dia meyakinkan suami dia bahawa Yusuf lah yang coba nak menceroboh dia. Ini ada sebuah roman novel, tajuknya Yusuf dan Zulaikha. Tadi saya tak nak sebut nama ini, tapi dah judul buku ini begitu ya begitu.
Sebenarnya Yusuf itu punya gelar. Yusuf ayyuhas siddiq. Jadi disebut Yusuf yang bergelar as-siddiq itu bukan cuma Abu Bakar seorang. Yusuf itu disebut dalam Al-Quran, Yusuf ayyuhas siddiq. Jadi orang sebut Yusuf as-siddiq. Jadi ini kisah Yusuf dengan Zulaikha yang ditulis oleh seorang sufi sastrawan abad ke-15. Inilah lama dah buku ni. Terjemahannya ke bahasa Melayu, ya, terjemahannya ke bahasa Melayu barangkali baru, bahasa Indonesia lah baru. Tapi karya ini karya lama. Abad 15, seorang sufi sastrawan Hakim Nuruddin Abdurrahman Jami ketika menggambarkan peristiwa istri Al-Aziz menuduh, ya, beria-ria menuduh Yusuf ini, beliau menggambarkannya begini. Ini gambaran yang diberikan oleh seorang sufi sastrawan, ya. Dengan suatu rangkaian siasat licik ia menggodaku. Ini kata-kata Yusuf nih. Dengan suatu rangkaian siasat licik ia menggodaku untuk pergi bersamanya ke tempat terpencil ini, di mana ia berusaha untuk membuatku memuaskan keinginannya. Aku demikian terganggu oleh hal itu, sehingga aku bergegas menuju pintu, dan akhirnya aku tiba di sini dalam keadaan tertutup oleh rasa bimbang. Tapi seperti yang dapat Tuhan lihat, ini dia beritahu Al-Aziz, seperti yang dapat Tuhan lihat, ya. Ia mencengkram bajuku hingga sobek, dan hanya itulah yang terjadi di antara kami. Apabila Tuhan tidak menerima pernyataanku, maka di sini aku berada. Dengan nama Tuhan, lakukan terhadapku apa yang Tuhan sukai. Ini ketika Nabi Yusuf menafikan, ya, tuduhan istri Al-Aziz. Ketika mendengarnya, Zulaikha bersumpah. Oh, itu dia. Itu yang nak cerita sangat tu. Ketika mendengarnya, Zulaikha bersumpah bahwa dirinya tidak bersalah. Pertama demi Tuhan. Pertama demi Tuhan, kemudian demi kepala raja, lalu demi mahligai dan mahkota raja. Kemudian bahkan ia bersumpah demi kemuliaan dan pangkat wazir agung sendiri. Karena cara apa lagi yang bisa dilakukan dalam keadaan seperti itu bila mana tak ada saksi? Sumpah yang khidmat. Dan semakin banyak sumpah, semakin besar kecurigaan akan kepalsuan. Kemudian pada sumpah-sumpahnya ia menambahkan air mata, ya, sudah sumpah diperkuat dengan air mata lagi, ya. Orang lain memperkuat dengan air lain barangkali, ya. Menambahkan dengan air mata sembari mempertahankan alasan bahwa Yusuflah si penghasut itu sejak awal. Sengaja saya tidak masukkan ini dalam nota karena nanti ini dah dalam bentuk roman, dalam bentuk novel. Saya takut disamakan dengan cerita Roti Jala. Dalam kebingungan mencari kepastian siapa benar dan siapa salah, yang seorang membuat tuduhan sementara yang seorang lagi mendakwa sebaliknya,
tampil saksi dari kerabat istri Al-Aziz sendiri, wa syahida syahidun min ahliha, tampil seorang saksi dan saksi itu dari pihak istri Al-Aziz, bukan pihak Yusuf, pihak istri Al-Aziz sendiri. Syahida syahidun min ahliha, ya, tampil saksi dari kerabat istri Al-Aziz sendiri memberikan formula pembuktian. Baju Yusuf koyak di mana? Sebelah depan atau belakang? Jika yang koyak di sebelah hadapan, berarti istri Al-Aziz benar. Kalau koyak baju depan, berarti ia melawan ketika coba diceroboh. Tetapi jika yang koyak bagian belakang, berarti Yusuf alaihissalam benar bahwa ia lari ketika digoda, lalu dikejar dan ditangkap dari belakang. Ini banyak riwayat tentang siapa saksi ini. Ada yang mengatakan seorang bayi yang masih menyusu, yang masih di buayan, ya, yang mulutnya masih basah dengan air susu. Tiba-tiba dia bercakap dengan peta, menyebut formula ini. Kalau ini benar, berarti ini mukjizat. Artinya kebenaran Yusuf dibuktikan dengan mukjizat. Dan ada yang mengatakannya orang dewasa. Tak siapapun dapat menolak kesaksian tersebut, sehingga Al-Aziz sendiri akur dan menerima hakikat bahwa istrinya lah yang sebenarnya bersalah. Al-Aziz sendiri sudahnya akur, istrinya lah yang bersalah, Yusuf bersih. Ya, cuma yang mengejutkan sikap Al-Aziz yang nak tutup peristiwa itu. Yusuf kata, kamu jangan cakap dengan siapa-siapa, rahasiakan ini, shut up. Beristrinya, kamu salah, kamu mesti minta maaf. Itu aja, selesai. Ya, begitukah ya, sikap seorang pembesar dalam masyarakat kelas elit Mesir ketika itu. Yaitu soal seleweng menyeleweng rumah tangga ini nak ditutup saja gitu ya. Lelaki apa seperti itu ya. Ternyata isu tersebut tidak mati di situ. Kisah istri Al-Aziz yang coba menggoda pemuda pembantunya segera tersebar menjadi bahan pembicaraan masyarakat, terutama di kalangan istri-istri para pembesar negeri. Bagaimana ini boleh bocor? Wallahu alam, tidak tahu. Mungkin ada ya orang gaji yang mendengar, atau mungkin saja saksi atau siapa saja boleh membocorkannya. Tapi yang pasti dia tersebar. Mereka rata-rata tidak menerimanya. Perbuatan istri Al-Aziz dianggap menjatuhkan martabat kebangsawanan kaum elit penguasa umumnya. Akhirnya perbualan sembang-sembang para istri pembesar itu sampai ke pengetahuan istri Al-Aziz sendiri. Dan tentu saja ia merasa sangat tertekan dan tak dapat menerima ejekan mereka. Ya, apalah orang gaji pun dia nak apa? Tak pandai nyebut kata-kata tu ya. Kan itu tak buat roadshow. Tak pandai nak cipta kata-kata ya. Ya. Lalu ia ingin membuktikan kepada semua tentang daya pesona Yusuf alaihissalam. Untuk itu ia mengundang para istri itu hadir ke pesta yang diadakan di rumahnya. Setelah semuanya berkumpul menghadap hidangan mewah, setiap orang diberikan sebilah pisau pemotong daging dan buah-buahan. Maknanya tamadun kebendaan ketika itu sudah cukup maju ya. Makan dah pakai pisau. Orang Melayu ni makan pakai pisau itu nak gaduh. Ketika itulah Yusuf diperintahkan keluar melakukan sesuatu di ruang yang memungkinkan semua orang melihatnya.
Semua mata tertumpu dan terpaku padanya, terpukau, terpesona. Lalu terjadilah peristiwa terhiris jari tangan sendiri tanpa menyadarinya. Semua terpegun, kagum, hingga tiada kata yang terucap selain hasya lillah ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, sesungguhnya ini tidak lain adalah malaikat yang mulia. Kata malaikat yang dinisbahkan kepada Yusuf alaihissalam pada ungkapan tersebut merujuk pengertian bahwa secantik-cantik makhluk adalah malaikat dan seburuk-buruk makhluk adalah syaitan. Karena itu Anda kan tak pernah melihat lukisan syaitan yang handsome, ya. Film-film tentang hantu, ya, mana ada hantu yang cantik. Kalau cantik di depan pun, di belakang buruk. Karena seburuk-buruk makhluk adalah syaitan. Jadi buruk macam setan. Selain itu, ia juga memberi pengertian tentang akhlak mulia Yusuf alaihissalam yang tidak memandang wanita-wanita cantik di sekitarnya. Yusuf diperintahkan keluar, dia keluar, barangkali ya, dia berhadapan dengan wanita-wanita cantik. Istri pembesar-besar kan cantik-cantik, ya. Kalau istri pembesar tidak cantik, dia akan cari satu lagi yang cantik. Tapi Yusuf, ya, tidak memandang, ya, wanita-wanita cantik di sekitarnya. Suatu yang luar biasa, ya. Kan pansri-pansri datin-datin tuh, oh cantik-cantik kalau pergi jamuan. Ditempah baju khas untuk pergi jamuan itu. Dia pergi set rambut dia hanya untuk hadir pesta itu. Malam itu dia tidur teterap, takut rosak sanggul. Takut rosak GST-nya. Geng sanggul tinggi. Takut rosak GST-nya, tidur menerap gitu, ya. Ini khayalan. Khayalan saja. Tapi Yusuf tak pandang. Jadi itu rupa-rupanya menambah kehebatan seseorang, ya. Menambah kekaguman wanita-wanita itu. Ini lelaki apa? Ya, dia tak pandang, ya. Sekarang baru puas hati istri Al-Aziz. Kau tengok sendiri. Yang terpesona dengan ketampanan Yusuf alaihissalam bukan dia seorang. Bila dia rasa bukan dia seorang, maka dia dapat satu confident. Orang lain pun macam aku juga. Baru puas hati istri Al-Aziz, ya, yang terpesona bukan dia seorang tapi semua wanita yang pernah melihatnya. Setelah yakin semua wanita tetamunya sudah sama-sama berkongsi rasa dan keinginan dengannya, hilanglah rasa malunya untuk mengaku bahwa memang benar dialah yang menggoda Yusuf alaihissalam. Ya. Bila mulanya kalau dia tak mengaku, oh hamba dok, tapi bila dah semua dia semua orang lain macam dia juga, hamba pun serupa juga. Begitulah, hilang rasa malunya itu. Dia mengaku. Nah, ketika itu juga ia mendapat dukungan para istri pembesar itu untuk berkonspirasi memaksa Yusuf tunduk kepada kemauan mereka, atau kalau berdegil
akan disumbatkan ke penjara. Ya, dalam konteks inilah ya kata-kata tegas Yusuf, ya. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Aku lebih rela masuk penjara daripada mengikut kemauan mereka. Ya. Jadi Nabi Yusuf punya option ketika itu. Kalau tak mau masuk penjara, ikut aja kemauan perempuan-perempuan itu. Selesai. Tapi dia mengambil option, saya ke penjara. Lebih terhormat dari tunduk kepada telunjuk orang-orang jahat. Sejak mula sudah terbukti bahwa Yusuf alaihissalam tidak bersalah, dan semua orang juga tahu hakikat itu, termasuk Al-Aziz sendiri dan orang-orang di kelilingnya. Tetapi mereka tetap dengan keputusan memenjara dan menghina Yusuf alaihissalam. Jadi isunya ketika itu bukan isu Yusuf salah atau tak salah, isunya nak penjara atau tidak. Itu pertimbangannya itu. Salah tak berbangkit, memang dia tak salah. Soalnya perlu dipenjara atau tidak. Jadi begitu perkiraannya. Ya. Tetapi mereka tetap dengan keputusan memenjara dan menghina Yusuf alaihissalam demi memelihara citra palsu golongan elit penguasa. Maruah seorang warga yang mulia dan terhormat harus dikorbankan. Demikianlah yang selalu terjadi dalam pemerintahan law of the ruler. Pihak yang berkuasa benar tak benar harus dibenarkan. Sebaliknya, rakyat yang dikuasai salah tak salah harus disalahkan. Pemenjaraan Yusuf alaihissalam menyerlahkan suatu kenyataan bahwa yang masuk penjara tidak semestinya orang jahat. Yang masuk penjara tak semestinya orang jahat. Bahkan mungkin sebaliknya, seperti dalam kes Nabi Yusuf, bahwa yang sebenarnya jahat ialah yang memenjarakannya itu. Tariq As-Suwaidan menggambarkan peristiwa tragik menginjak-injak maruah Nabi yang tak bersalah itu dengan ungkapan berikut. Dahsyat. Seperti kata Dr. Tariq Suwaidan itu ya. They then decided to humiliate Yusuf alaihissalam. Menghina. Ya, bukan saja mendera, menghina. To humiliate Yusuf alaihissalam. He was put on a donkey and paraded around the streets and markets of Egypt with the sound of beating drums. While parading him on a donkey, they would proclaim that he was the one who desired Al-Aziz lady, and as such will be punished with imprisonment. This was their solution to save themselves from disrespect and shame. They just framed the innocent Yusuf alaihissalam with the false announcement and subsequently put him away in prison. Jadi kalau dilihat seperti ini ya, he was put on a donkey and paraded around the streets and markets of Egypt with the sound of beating drums. Ini seperti roadshow saja. Tapi dahsyat lagi gitu ya. Rashid Al-Barawi menyimpulkan bahwa pemenjaraan Yusuf alaihissalam adalah tindakan politik curang yang bermotif mengelirukan masyarakat umum. Pertama, pemenjaraan akan membawa kesan bahwa anggapan umum Yusuf tidak bersalah adalah tidak benar. Artinya nak melawan public opinion. Public opinion mengatakan Yusuf tak bersalah,
Itu yang dilawannya dengan memenjara Yusuf, agar pemenjaraan itu memberikan implikasi bahwa Yusuf didapati bersalah. Dialah sebenarnya yang menggoda istri Al-Aziz, dan dengan demikian mereka berharap dapat membersihkan nama istri Al-Aziz di mata masyarakat, walaupun dengan melakukan kezaliman terhadap orang tak bersalah. 2. Pemenjaraan Yusuf selama satu jangka masa tertentu, 7 tahun, ya, tapi tidak dinyatakan, tapi yang berlaku ada catatan menyebut katanya 7 tahun, tapi Al-Quran cuma menyebut hatta hin, sehingga ke satu masa yang tak dipastikan. Maknanya dia dipenjara selama diperlukan. Pemenjaraan itu tentu akan dapat ia akan dapat memastikan isu tersebut, akan mematikan isu tersebut. Dia nak bunuh isu itu, mematikan isu tersebut, dan masyarakat akan melupakannya. Setahun orang masih ingat, 2 tahun orang ingat sikit-sikit, 3 tahun orang lupa. Begitu perkiraannya. Dan masyarakat akan melupakannya. Dengan demikian citra istri yang coba melakukan kecurangan itu akan menjadi bersih. Dan yang ketiga, pemenjaraan Yusuf akan dapat memenuhi nafsu balas dendam istri Al-Aziz yang kecewa karena keengganan Yusuf melayani keinginannya. Jadi ini disebut oleh Al-Barawi, hal seperti ini terjadi di sepanjang zaman. Kesudahan kisah Yusuf dan konspirasi fitnah seksual sebagaimana yang telah diungkapkan di atas memberikan kita keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan orang mukmin yang bersih dimangsakan oleh para konspirator. Untuk beberapa waktu dan dalam batas tertentu, mungkin objektif konspirasi itu tampak seakan berhasil. Tetapi konspirasi jahat itu terbongkar juga sudahnya, dan nama Yusuf kembali bersih. Selama 7 tahun Yusuf di penjara, akhirnya raja memerintahkan pembebasannya karena negara memerlukan khidmatnya. Pada saat akan dibebaskan itulah Yusuf membuat tuntutan pembersihan namanya. Ia tidak mau keluar penjara. Ini pelik. Diperintahkan keluar penjara, dia tak mau. Ya, sebab kalau keluar penjara tanpa namanya dibersihkan, buat apa? Yang penting bagi dia bukan soal di penjara atau tidak, yang penting marwah, nama baik. Itu yang dituntut. Ia tidak mau keluar penjara tanpa marwahnya dipulihkan. Untuk itu Yusuf alaihissalam menuntut semua yang terlibat, disebutnya wanita-wanita yang di kota yang berkonspirasi dengan Imratul Aziz itu, ya, dia menuntut semua yang terlibat dalam konspirasi fitnah seksual itu membuat pengakuan bahwa beliau tidak bersalah. Akhirnya raja memberikan perkenan, dan Yusuf alaihissalam melangkah meninggalkan penjara dengan kepala tegak sebagai manusia bermarwah, berdignity dan berintegriti. Itu tentang Yusuf. Sekarang kita lihat bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam. Berdasarkan ayat dalam surah Al-Ahzab, Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Orang yang terhormat di sisi Allah pun disakiti oleh orang-orang tertentu. Ayat Al-Ahzab di atas menyebut bahwa Nabi Musa pernah disakiti hatinya oleh pihak tertentu.
Lalu kemudiannya Allah membersihkannya dari kata-kata tuduhan palsu yang menyakitkan itu. Al-Quran memang tidak menyebut tuduhan apa yang telah mereka lemparkan kepada Musa alaihissalam. Yang disebut hanya isyarat kata-kata tuduhan terhadap perilaku Musa alaihissalam. Tetapi para mufassirin termasuk Al-Maraghi dan Wahbah Zuhaili menyebut satu riwayat yang mencatatkan bahwa antara yang menyakitkan hati Musa alaihissalam adalah fitnah seksual. Ternyata manusia sesuci Nabi pun tidak terkecuali dari menjadi sasaran fitnah keji konspirator. Dalang utama fitnah seksual terhadap Musa alaihissalam adalah Qarun, jutawan Bani Israel yang bernafsu besar untuk menjadi raja kaumnya. Jutawan kroni Firaun itu masih tidak puas dengan memiliki harta yang tak terhitung banyaknya itu. Harta saja tidak cukup, begitu mentaliti orang kaya rupanya. Kita selalu berangan-angan, kalau aku kaya, ya bahagialah dengan kekayaan itu. Tapi kalau kaya betul, ditimbul nafsu lain. Kaya saja mana cukup. Oleh begitu cara berpikirnya. Harta saja tidak cukup kalau tanpa kuasa. Karena itu ia berusaha mendapat kuasa. Dan untuk itu ia harus menyingkirkan Musa alaihissalam dari kepimpinan kaum Bani Israel. Tetapi ternyata ia tidak mudah, karena Musa alaihissalam adalah nabi yang memiliki kekuatan pribadi dan integriti moral yang unggul. Itu kekuatan Musa. Kekuatan Musa bukan pada kekuatan ekonomi, ya. Bukan karena dia banyak duit. Musa tak ada duit. Yang ada pada dia ialah kekuatan pribadi, moral integrity. Itu kekuatan Musa alaihissalam. Kalau nak menjatuhkan Musa, hancurkan kekuatannya yang satu itu, integriti moralnya. Bagaimanapun Qarun tidak berputus asa. Dalam perkiraannya, duit adalah penentu dalam persaingan apapun. Duit adalah segala-gala. Apapun dan siapapun dapat dibeli. Penyokong boleh dibeli dengan duit, demikian juga kekuatan moral lawannya juga dapat dihancurkan dengan kuasa duit. Qarun tahu kekuatan Musa terletak pada integriti moralnya. Karena itu untuk menumbangkannya, kekuatan moralnya itulah yang harus dihancurkan. Cara yang banyak dipakai untuk tujuan itu tidak lain adalah fitnah. Mencemarkan image, meruntuhkan credibility, dan character assassination. Campaign memburuk-burukkan Musa alaihissalam pun dilaksanakan dengan message yang terfokus pada tuduhan bahwa Musa adalah seorang hipokrit. Jadi kalau seseorang itu nampak warak, nampak alim, tuduh aja dia hipokrit pura-pura itu. Saya petik kata dalam kitab, rajul mura itu rajul yang berpura-pura, hipokrit, pura-pura alim, tapi hakikatnya manusia bejat bertopeng agama. Kemuncak politik kotor Qarun ialah seperti yang disebut oleh Al-Maraghi. Menurut sebuah riwayat, kata Maraghi, Qarun pernah menyuruh seorang pelacur mendekati Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Qarun pun menuduh Musa alaihissalam berbuat serong dengan pelacur tersebut. Jadi Qarun mengupah pelacur untuk mendekati Musa. Bagaimana dia mendekati Musa itu saya tidak tahu. Tak ada dalam kitab. Apakah dia datang ke pejabat Musa,
menawarkan diri untuk buat kerja sukarela, kerja-kerja dakwah, itu saya tidak tahu. Tak ada dalam kitab, kan itu saya tidak tahu. Jangan tanya itu. Cuma kalau Qarun dulu mengupah pelacur perempuan, yang kalau Qarun zaman kemudian mengupah jantan, itu juga mungkin. Jelas ini adalah konspirasi Qarun dan pendukung-pendukungnya. Merekalah yang membayar perempuan lacur itu agar membuat pengakuan palsu konon Musa alaihissalam telah berzina dengannya. Rencananya sudah diatur demikian rapi. Orang ramai akan dikumpulkan di tempat strategik. Ya, diangkut dengan bus percuma. Mereka akan dibayar seorang berapa begitu. Orang ramai akan dikumpul di tempat strategik, dan di sanalah nanti perempuan itu akan membuat kenyataan terbuka tentang jenayah seksual Musa alaihissalam. Sudah terbayang dalam khayalan Qarun, setelah perempuan itu membuat pengakuan tersebut, pengikut-pengikut Musa alaihissalam pasti akan lari meninggalkannya. Dengan itu terbukalah jalan untuk Qarun mengambil tempat sebagai pemimpin besar Bani Israel. Kiranya dapat dibayangkan ya, betapa sakitnya hati seorang nabi dituduh melakukan perbuatan sekeji itu. Ya. Kalau setakat dituduh lembab, ya, selalu datang lambat, ya, barangkali tak sesakit ini ya, seorang nabi dituduh berzina. Dan betapa cemas perasaannya sepanjang saat-saat penantian pengumuman oleh pelacur upahan itu. Bila diumumkan, ya, si Polan wanita ini akan membuat, ternyata akan membuat sidang media. Bayangkan ya, saat-saat menanti peristiwa itu, bagaimana cemasnya dia. Ya. Tapi Tuhan Maha Berkuasa membela hamba-hambanya yang tak bersalah. Seperti yang dinukilkan oleh Al-Barawi, apabila Qarun melemparkan tuduhan palsu kepada Musa alaihissalam dan menampilkan perempuan upahan itu di pentas umum, Musa alaihissalam menyoal perempuan tersebut. Apakah benar seperti yang dikatakan oleh Qarun dan orang-orangnya itu? Tak tahulah macam mana Musa menyoalnya itu. Waktu itu ya, apa terjadi? Ketika menjawab soal Musa, perempuan tersebut tidak berbicara mengikut skrip yang disediakan lagi. Dia gabra. Ya. Usahakan disoal oleh Nabi Musa, disoal oleh peguam saja, ada yang menggeletar dan mengubah semua. Habis lupa skrip. Ya. Ini pula Musa yang tanya, apa benar? Dia pun dengan menggigil-gigil, ya, menjawab, ya, menggigil-gigil, ya, dia menjawab, ya, membuat pengakuan berbeza. Tidak, katanya, mereka berbohong. Sebenarnya mereka telah mengupah saya agar menuduh Anda berzina dengan saya. Dia sebut, dia diupah. Berapa upahnya juga tidak tahu. Jadi apabila Tuhan menghendaki, apapun boleh terjadi. Yang pasti Tuhan tidak membiarkan orang bersih dilumuri noda. Soal bila dan bagaimana itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mengulas fitnah tersebut, Al-Barawi mengatakan
bahwa konspirasi keji ala Qarun itu bukan suatu yang baru, bukan suatu yang jarang terjadi, ya, selalu terjadi dalam sejarah. Tak sedikit penguasa diktator yang menghadapi lawannya dengan fitnah pencemaran nama dan marwah. Demikian juga tentang adanya manusia lemah yang sanggup menjual diri untuk diperalat menganiaya orang tak berdosa. Orang seperti lemah seperti itu juga ada, ya, asal ada orang bayar upah, ya, sesuai upahnya itu dia sanggup. Tetapi tidak pula mustahil orang seperti itu tiba-tiba insaf. Dhamir atau hati kecilnya tersadar dari kesilapannya. Itu juga tidak mustahil. Soal bila, kita juga tidak tahu. Siapa tahu nanti, ya, lama bila sudah tua gitu, ya, dan nak masuk kubur, dia minta maaf, mana tahu. Kita tidak tahu. Sekarang kita lihat apa jadi kepada Aisyah radhiyallahu anha dan hadithul ifk. Fitnah seksual tampaknya memang menjadi pilihan utama golongan desperado, yaitu mereka yang merasa terdesak lalu nekat melakukan apa saja tanpa mempedulikan undang-undang atau etika budaya dan agama. Kaum munafikin di Madinah adalah contoh paling tepat golongan yang memusuhi Nabi SAW, tetapi tidak berdaya menghadapinya secara jantan, lalu menggunakan taktik curang dan kotor, termasuk pencemaran marwah dan kehormatan rumah tangga Rasulullah SAW. Demikianlah yang terjadi dalam peristiwa fitnah besar hadithul ifk, sebagaimana yang terungkap dalam surah An-Nur ayat 11 hingga 21. Kejadian sebenar yang dieksploitasi oleh kelompok konspirator Al-Ifk itu pada hakikatnya adalah peristiwa terbuka yang sama sekali tidak mencurigakan. Sewaktu kembali dari peperangan Bani Mustalik, seorang sahabi Safwan ibni Mu'attal radhiyallahu an menuntun unta yang membawa hudaj atau sekedup, itu istilah dalam terjemahan Indonesia, saya tidak tahu, yang tertutup, ya, ini tempat orang duduk di atas unta dan tertutup, yang di dalamnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berada. Ia berlaku di tengah benderang siang dan disaksikan oleh para sahabat dan bala tentara muslimin lainnya. Tetapi kejadian itulah yang dieksploitasi oleh konspirator munafikin dengan mencipta fitnah seksual. Konon mereka, Aisyah radhiyallahu anha dan Safwan ibni Mu'attal radhiyallahu anhu, telah melakukan perbuatan terkutuk. Fitnah jahat itu segera tersebar dan menjadi bahan percakapan sebahagian warga Madinah. Selama masa yang agak panjang, keluarga Rasulullah dan keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengalami keadaan resah dan murung karena dipermalukan sedemikian rupa. Keluarga Rasulullah, keluarga Abu Bakar, ya, murung, ya, berminggu-minggu atau mungkin berbulan karena dipermalukan demikian rupa. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sendiri merasa begitu terdera sehingga jatuh sakit akibat fitnah yang sangat mengaibkan itu. Ummul Mukminin yang bersih dan mulia itu tidak dapat berbuat apa-apa selain mengadu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala-gala, dengan menyebut ayat yang diucapkan oleh Sayyidina Ya'qub alaihi salam, fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Maka kesabaran yang baik itulah, maksudnya aku akan bersabar dengan kesabaran yang sebaik-baiknya. Fasabrun jamil, ya.
Ya, fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Jadi apa makna fasabrun jamil? Sabar yang sebaik-baik adalah sabar yang tidak disertai oleh aduan-aduan. Maknanya tidak mengeluh, tidak mengadu, tidak. Ya. Itu namanya fasabrun jamil wallahul musta'an, dan hanya Allah lah, kepada Allah lah ikut pohon pertolongan atas cerita bohong yang telah kamu sebarkan itu. Keadaan demikian berlarutan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, hinggalah Allah menurunkan surah An-Nur ayat 11 hingga 21 yang membersihkan Aisyah dari fitnah tersebut. Para pelaku fitnah, ya, Mistah, Hasan ibn Thabit dan Hamnah binti Jahsh, masing-masing menerima hukuman sebat menurut ketetapan hukum. Biang keladi sebenarnya adalah kepala munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Al-Quran menyebut usbatun minkum, sekumpulan daripada kamu, karena pada zahirnya kumpulan munafikin adalah bahagian daripada kaum muslimin. Peristiwa itu memang pahit dan menyakitkan. Tetapi awal-awal lagi Allah menegaskan bahwa hakikatnya ia baik bagi umat muslimin. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. La tahsabuhu syarran lakum. Jangan kalian kira bahwa ini buruk bagi kamu. Bal huwa khairul lakum. Baik untuk kamu. Artinya, pada akhirnya nanti, at the end of the day, yang rugi sebenarnya bukan yang difitnah, tetapi yang memfitnah. Tunggu saja. Setiap orang yang terlibat dalam konspirasi jahat menerima pembalasan masing-masing, mengikut besar kecilnya peranan yang dimainkan. Likulli mri'in maktasaba minal itsm. Setiap orang yang terlibat, ya, akan menerima pembalasan mengikut besar kecil peranannya. Sementara itu dalang perancangnya akan ditimpa siksa yang dahsyat. Ayat-ayat An-Nur seterusnya memberikan petunjuk bagaimana seharusnya kaum muslimin menyikapi fitnah seksual seperti itu. Mereka seharusnya bersangka baik terhadap sesama muslimin muslimat. Ya. Laula idz sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Ya. Ketika mendengar fitnah Qarun itu seharusnya segera dijawab tidak mungkin, karena dia adalah orang mukmin. Siapapun yang mendakwa atau membawa berita fitnah seperti itu, kalau tidak dengan 4 saksi, ia adalah pembohong di sisi Allah. Faulaika indallahi humul kadzibun. 4 saksi adalah harga mati dan tidak boleh ditawar-tawar lagi. Siapapun dia di sisi manusia, kegagalan membawa 4 saksi menjadikan dia pembohong di sisi Allah. Menyebar fitnah seksual adalah kesalahan besar yang sebenarnya mewajarkan penimpaan azab yang dahsyat dari Tuhan. Hanya kurnia belas rahmat Allah yang menjadi penyelamat. Karena itu jangan mudah menerima gosip liar yang tidak diketahui ujung pangkalnya. Jangan pikir perbuatan menyebar dan memanjang-manjangkan fitnah seperti itu suatu yang remeh, soal kecil, soal biasa, tak apa-apa. Harus disadari bahwa di sisi Allah ia adalah kesalahan besar yang membawa akibat buruk. Seharusnya ketika mendengar fitnah jahat itu, orang mukmin spontan menolaknya dengan berkata,
Tidak sewajarnya dan tidak selayaknya kami orang beriman berbicara tentang isu itu, karena ia adalah suatu pembohongan besar. Laula is sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanak hadza buhtanun azim. Seharusnya ketika mendengar berita seperti itu terus berkata, orang seperti kami tak wajar bicara seperti itu. Ya. Kita orang mukmin yang punya dignity, yang punya marwah, yang punya martabat, tak selayaknya merendahkan diri, menjatuhkan martabat dengan bersembang perkara yang seperti itu. Ya. Seorang sarjana seharusnya bercakap soal hasil penyelidikan, research, menyatakan fikiran-fikiran yang bernas, bukan sembang hal-hal yang seperti itu, ya. Dan didramakan sebegitu rupa. Biarlah orang lain yang bercakap seperti itu, orang yang sudah jatuh martabatnya, ya. Menjatuhkan martabat diri dengan sembang ke perkara yang seperti itu. Kita tidak. Bukan level kita. Bukan level kita untuk sembang-sembang hal seperti itu. Malu. Ya. Kepada mereka yang terlibat dalam penyebaran fitnah seksual hadisul ifk, Tuhan memberikan amaran. Jangan ulangi. Ya'izukumullahu an ta'udu limithlihi abadan. Ya, Allah memberikan amaran. Jangan ulangi, kata Tuhan. Abadan, selama-lamanya. Karena ini bukan soal kecil. Ini persoalan iman. Karena itu hujung ayat itu, in kuntum mu'minin, kalau kamu beriman. Ini persoalan iman atau ada iman atau tak ada iman. Itu persoalannya. Bukan soal salah kecil, salah besar. Soal iman. Betapa besarnya kemurkaan Allah terhadap penyebar fitnah seksual dapat dirasakan dari amaran kerasnya. Sesiapa yang menginginkan tersebarnya berita tentang perbuatan keji al-fahisyah tersebut akan ditimpa azab yang pedih di dunia dan akhirat. Yang disebut akan ditimpa azab yang pedih di dunia dan akhirat itu orang yang baru menginginkan, belum buat lagi, belum tulis dalam WhatsApp lagi, baru punya keinginan. Bagus kalau berita ini tersebar. Punya keinginan seperti itu saja, ya, sudah diancam, ya, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Azab pedih yang di akhirat sudah pasti, tapi tak payah tunggu akhirat, di dunia sudah ditimpakan, ya, di dunia lagi. Di azab pedihnya itu 2 kali, di dunia dan akhirat. Mungkin kita tidak tahu dan tak nampak siapa-siapa mereka itu, ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita tak tahu siapa yang punya keinginan seperti itu. Siapa yang telah ditimpa azab di dunia ini, kita juga mungkin tak nampak dan tak tahu. Kelihatannya oke-oke saja. Tapi Tuhan tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Mungkin kita tidak tahu atau tidak nampak, tapi yang pasti Tuhan tahu mereka yang menyimpan keinginan jahat itu, dan tahu siapa yang sekarang terdera dan menderita. Marwah adalah suatu yang suci dan dihormati. Islam, hukum hakam dan maqasidnya membawa misi melindungi al-ird,
atau marwah, martabat dan kehormatan diri manusia. Karena itu, pembuktian jenayah seksual harus memenuhi syarat-syarat yang begitu ketat. Ya. 4 saksi yang menyaksikan betul peristiwa itu dengan mata terang benderang. Mana boleh dapat? Ya. Ya, takkan susah seperti itu. Memanglah susah. Kamu ingat senang nak menjatuhkan marwah seseorang? Ya. Justru semangat hukum Islam memang untuk melindungi marwah. Andainya pembuktian perbuatan keji itu boleh dilakukan dengan mudah, maka akibatnya nanti semua orang akan terdedah kepada fitnah seksual. Orang sebaik manapun sewaktu-waktu boleh tercemar marwahnya akibat fitnah yang pembuktiannya sangat mudah. Orang saleh sesaleh manapun takkan boleh merasa aman karena sewaktu-waktu boleh difitnah dengan pembuktian yang sangat mudah. Sebaik manapun, sesoleh manapun, setua manapun tak boleh merasa selamat karena tuduhan fitnah seksual boleh dibuktikan dengan cara yang sangat mudah. Ya. Sudahnya tak siapapun boleh merasa selamat hidup di dunia ini. Terima kasih atas perhatian semua. Untuk siri yang ke-74 datang lagi ramai-ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.